Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil belajar kami terkait studi kelayakan bisnis dalam analisis SWOT. Perkenalkan, kami Ana Yuliana Maudia, yang kedua Umnia Farah, ketiga Gading Putri Permatasari, dan Koiruni Satohar ingin mempresentasikan tentang salah satu outlet di Juragan Sambal Wonocolo. Yang pertama, analisis SWOT menurut Rangkuti, yaitu proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dengan tepat. Analisis SWOT ini dibagi menjadi 4, yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness berarti kelemahan, opportunity berarti peluang, yang keempat threat berarti tantangan. Strength yang pertama yaitu harganya terjangkau, mulai dari 5.000 sampai 25.000. Yang kedua, variannya beragam, mulai dari sambal, lauk pauk, kemudian lalapan juga beraneka ragam, banyak varian juga. Yang ketiga, pelayanannya baik. Keempat, tempat nyaman dan bersih. Yang kedua yaitu weakness. Yang pertama yaitu pemanfaatan sosial media yang kurang maksimal. Yang kedua yaitu pengaturan pegawai kurang optimal. Yang ketiga yaitu opportunity. Opportunity yang pertama banyak peminat, yang kedua otomatis juga membuka lowongan pekerjaan, yang ketiga kemajuan teknologi, keempat adanya loyalitas konsumen. Kemudian threat, ancaman. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing di belakang kampus. Banyaknya pesaing ini juga ancaman bagi Juragan Sambal tersebut. Yang kedua yaitu adanya wabah COVID-19. Jadi dengan adanya wabah COVID ini, Juragan Sambal mulai hari Seninnya kemarin lusa yaitu ditiadakan atau ditutup. Yang kedua, analisis SWOT pendekatan kualitatif dan analisis SWOT pendekatan kuantitatif. Analisis SWOT pendekatan kualitatif ini meliputi kayak penggabungan kedua matriks. Penggabungan kedua matriks ini ya kayak strength, weakness, opportunity, threat itu digabungin, misalnya kayak yang kayak opportunity dengan strength, kemudian opportunity dengan weakness, threat dengan strength, kemudian threat dengan weakness. Yang pertama yaitu strategi SO. Strategi SO ini disebut dengan strategi strength opportunity, yaitu keunggulan harga yang murah itu menjadi peluang supaya orang tertarik untuk membeli. Yang kedua yaitu strategi WO. Strategi weakness dan opportunity, mempertahankan jangkauan sosial media. Yang ketiga yaitu strategi ST, strategi strict dan treat, harus selalu mempertahankan kualitas makanan dan juga pelayanan supaya tetap bisa bersaing dengan yang lain walaupun harga murah. Yang keempat dan terakhir yaitu strategi WT, strategi weakness treat, mempertahankan kinerja pegawainya dan juga bahan bakunya agar produk Juragan Sambal tetap memiliki ciri khas dari makanannya. Ya, ini ya yang saya sebutkan tadi. Kemudian analisis SWOT pendekatan kuantitatif. Ini yaitu tabel faktor internal. Tabel internal ini meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu meliputi harga terjangkau, varian banyak, pelayanan terbaik, tempat yang nyaman dan baik. Totalnya yaitu 67. Kelemahan, weakness, itu meliputi pengaturan pegawai yang kurang optimal, yang kedua pemanfaatan sosmed yang kurang, 3 lahan parkir yang kurang memadai. Itu totalnya 64. Jadi selisih jumlah kekuatan dan jumlah kelemahan S dikurangi W sama dengan 3, yaitu 67 dikurangi 64 sama dengan 3 yang terletak pada sumbu X. Kemudian tabel faktor eksternal, yaitu meliputi banyak peminat, kedua membuka lowongan pekerjaan, ketiga kemajuan teknologi, keempat adanya loyalitas konsumen. Total peluangnya 92. Kemudian kedua ancaman. Yang pertama banyak pesaing, kedua wabah corona, ketiga bencana banjir akibat hujan, dengan total 94. Jadi selisih jumlah peluang dan jumlah ancaman O dikurangi T, opportunity dikurangi T
sama dengan 92 dikurangi 94 otomatis min 2. Min 2 ini terletak pada sumbu Y. Ini ya. Ini mencari kuadran SWOT. Tadi kan selisih jumlah kekuatan dan jumlah kelemahan itu terletak sama dengan sumbu X. 67 dikurangi 64 sama dengan 3. 3 terletak pada sini. Kemudian selisih jumlah peluang dan jumlah ancaman sama dengan sumbu Y. Itu 92 dikurangi 94 sama dengan min 2. Titik koordinatnya yaitu di sini. Jadi titik koordinatnya sama dengan 3, min 2 atau plus, minus. Kesimpulan, titik koordinat menunjukkan pada kuadran 2, yaitu menunjukkan tadi ya, positif, negatif. Posisi ini membuktikan sebuah usaha yang kuat tapi menghadapi tantangan yang besar. Saran taktik yang diberi yaitu diversifikasi strategi. Maksudnya adalah usaha berada pada situasi mantap namun juga menghadapi sejumlah tantangan yang cukup berat. Sehingga diperkirakan roda usaha akan mengalami kesulitan untuk terus berputar jika hanya bergantung pada taktik sebelumnya. Oleh karena itu, usaha disarankan untuk memperbanyak variasi strateginya. Sekian presentasi dari kelompok kami.